Ya masuk jadi pintu bebinian Ampara. Untuk pertama dan kedua, kalau bisa jangan berpisah, baik bebinian sama bebinian, lelakian sama lelakian, karena di Madinah tempat sholatnya bebinian dan lelakian berbeda. Jadi namanya nakau bebinian jadi pisahin dulu. Setelah hafal boleh berpisah. Etiket tanda pengenal sembian dengan hotel, nomor telepon hotel itu jangan terlepas. Karena kemarin pada saat kami rombongan Istanbul Martapura itu kami bawa di etiket ke bawah, pertama masuk Madinah, kemudian teringat lagi menuju. Ya memang sih mulai aku pernah naik haji tahun 98 di sini. Jadi aku hafal aja. Rupanya sih bayangkan 98 Madinah sama dengan ini. Padahal itu sudah luar biasa banget. Jadi berlapas-lapas pada jamaah, etiket kada dipakai. Berangkat sholat Jumat, waktu itu hari Jumat pagi jam 10 ke masjid, jam 10 malam Sabtunya dapat kami mencari. Sampai kami memotokopi paspor, ditempel di dinding-dinding masjid tiang-tiang. Jadi alhamdulillah security kebersihan Masjid Nabawi melihat ini orang Indonesia, paspornya tempel, umut-umut kada mau boleh dan tarakannya ke hotel. Jadi ini yang penting banget. Waktu itu etiket tidak mau membawa sini, etiket tidak mau membawa. Cuman ingat sini hotelnya apa, Mubarak ya sini. Ujar orang Indonesia ini kan ada Mubarak kecuali Madinah Mubarak. Diantar ke Madinah Mubarak ternyata betul hotel waktu di Madinah Mubarak. Selama di Madinah hari kedua, insya Allah sampean dibawa untuk berziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Penziarahan pertama di makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Raudah kita menyebutnya. Kalau kita datang ke Raudah, kalau mampu salat 2 rakaat, syukur alhamdulillah. Kalau tidak mampu salat 2 rakaat, waktu penziarahan pertama itu cukup dengan berdiri dan berdoa. Asal kita berdoa masuk, lihat karpet yang pian jajah. Apabila karpetnya hijau itu masuk area Raudah. Raudah itu 16 kali 22, lebar 16 meter, panjang 22 meter. Dari pekuburan Nabi ke mimbar Nabi itu 22 panjangnya. 16 kali 22 itu ditaruh karpet hijau. Jadi apabila pian berdiri masih di karpet merah, belum masuk Raudah, belum masuk Raudah lagi. Nah, di mana dikatakan Raudah adalah tempat yang dimakbulkan doa-doa kita. Kita mulai meminta kepada Allah, tapi bukan meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meminta kepada Allah saat di Raudah, baik duduk ataupun berdiri. Kalau kita mampu salat, setelah salat kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Hati-hati juga kita di Raudah karena tempat itu diinginkan oleh orang banyak. Kadang-kadang nang awak halus itu digeser orang sedikit. Ambil orang tempatnya. Kesabaran kita diuji. Jangan mencak-mencak tentang kita diangkat orang. Kalau bisa sangit-sangit karena banyak kejadian kayak itu. Jadi apalagi Indonesia yang halus. Jadi berperilaku nang kayak seolah-olah sholat, biar berdoa kayak sholat aja. Jadi kalau perlu berdiri sambil berdoa, tangan ke meja, berdoa yang banyak. Allah tidak butuh kita mengangkat tangan pada saat itu, tapi hati kita. Karena kalau kita mengangkat tangan final awas, sudah ditariknya giliran jadinya. Tapi kalau kita sedekap, laskar pun gak ada gantung, apalagi orang lain. Situ etika yang luar biasa. Pada saat kita dalam posisi, padahal kita sholat sudah, kita berdoa banyak-banyak untuk kita keluarga dan untuk berbahasa Indonesia sekalipun dan di dalam hati. Kalau misalnya kawas sembahyang 2 rakaat di Raudah, ingat sembahyangnya. Sholat sunat mutlak. Usalli sunatan lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi sholat sunnahnya kadang-kadang disebutkan sholat sunnah apa? Kecuali sholat sunnah biasa. Utamakan kalau mampu sholat kan. Karena Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
beribadah dulu baru minta kepada Allah Ta'ala. Cuman satu yang perlu kita perhatikan, jangan seperti banyak orang-orang Iran, orang-orang lain yang tidak mempelajari. Mereka mengangkat tangan menghadap ke makam Rasul SAW. Pada waktu itu laskar marah. Betul-betul kita dimarahi. Jangan mengangkat tangan menghadap kubur Nabi maksudnya. Apabila kita menghadap kiblat, berarti posisi kubur Nabi itu sebelah kiri kita, samping kita. Yang dilarang kita menghadap ke kubur kemudian mengangkat tangan. Ini dilarang sama sekali. Ujarnya jangan berdoa kepada orang yang sudah mati. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadapkan arah ke arah kiblat. Selesai di Raudah, kita dibawa ke Baqi. Penziarahan kita yang kedua. Langsung ke Baqi, untung-untungan ke Baqi ini. Kadang-kadang Baqi itu ditutup. Kita bisa melihat dari luar. Ya ada jamaah yang muslim. Dikacainya, kaca yang ada kelihatan, ada yang menyatuk kacanya. Kurang nonton dulu pada kita. Jadi ada jam manfaatnya kita untuk menilik ke gitu. Oh jadi kalau laki-laki kada boleh jual apa masuk? Kada boleh jual. Nang boleh masuk kecuali pada saat orang membawa jenazah. Ada orang bawa jenazah habis sholat 5 waktu, kita umpat miringi, boleh masuk. Bahkan kita boleh melihat, ya, boleh melihat area-area pekuburan di Baqi. Pak, berbiasa nih pekuburan Baqi. Pelajaran yang sangat berguna lawan kita apabila kita ke Baqi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Malik mengatakan sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 10.000 sahabat Nabi yang dikuburkan di Baqi. Sekitar 10.000 sahabat Nabi yang dikuburkan di Baqi. Apa yang kita lihat pada kuburan Baqi? Ini tunggul-tunggul yang terletak. Kalau kita menganggap mungkin nisan, tapi kalau ukuran nisan di wadah kita bukan nisan juga. Ini sebiji batu yang diletakkan di bagian kepala, sebiji batu yang diletakkan di bagian kaki. Tidak ada identitas. Kalau kita kan, ini kuburan semua yang ada. Jadi kada ada identitas, kada ada ngaran tertulis. Dan di sini kuburan orang sedunia. Karena sampai hari ini, apabila orang mati di Madinah, tapi biar jangan berdoa mati di Madinah, banyak umur kita. Sampai hari ini, apabila orang mati di Madinah masih dikuburkan di Baqi. Di sini sahabat-sahabat Nabi, di sini anak-anak Nabi, di sini istri-istri Nabi. Kata Imam Malik rahimahullah, tidak kurang dari 10.000 sahabat Nabi yang dikuburkan di Baqi. Ujar Nabi, aku orang yang pertama bangkit pada hari kiamat. Setelah aku Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar, baru bangkit ahli-ahli kuburan Baqi. 70.000 ahli Baqi hari kiamat mendatangi surga tanpa hisab. Rasul mengatakan yang sampai ke sini, dan ini satu pelajaran yang amat berharga. Artinya maaf, kubah yang luas, kuburan yang berwarna-warni, ternyata tidak menjamin bukti itu yang memasukkan ke surga. Buktinya kuburan seperti ini di sini terkumpul ahli-ahli surga. Datang kita ke Baqi, bukan baca Yasin, bukan baca tahlilan, tapi kita hanya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Lamun kada hafal sampai di situ. Lamun hafal, wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alullahu lana wa lakum al afiyah. Selesai ziarah hari kedua, selesai di Baqi. Ziarah hari kedua, ziarah hari ketiga. Hari ketiga di hari pertama di Madinah. Ziarah pertama, hari kedua kita ziarah di beberapa tempat. Di Madinah itu yang disunahkan untuk diziarahi pertama Raudah, kedua Baqi, ketiga Masjid Quba, dan keempat Jabal pekuburan Uhud. Syuhada Uhud. Artinya setelah hari pertama di Madinah, perjalanan kita hari yang kedua, tapi pian memasuki Madinah hari yang pertama, sampai dibawa ziarah ke Raudah dan ke
Baki hari yang kedua di Madinah dibawa ziarah ke Masjid Quba, Qiblatain, Syuhada Uhud, dan perkebunan kurma. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tawaddu'a fi baitihi fa ahsana wudu'a." Barang siapa berwudu di rumahnya dan dia bagus wudu, summa ata ila Quba, kemudian datang ke Quba, fa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat di Masjid Quba ini, Allah memberikan pahala seperti pahala umrah yang sempurna. Belum lagi laki-laki memakai kain ihram, belum lagi kita bertalbiyah, belum lagi kita sampai ke Makkah. Justru di Masjid Quba kita sudah mendapat pahala umrah. Nabi Muhammad ziarah ke Quba ini 1 kali dalam seminggu. Setiap hari Sabtu Nabi berziarah ke Quba. Ajakan kita untuk ziarah ke Quba, tolong jangan ada yang terumpat, sekalipun ini sunnah, karena kita mendapatkan nilai ibadah umrah yang pertama di Madinah pada saat kita ziarah ke Quba. Setelah ziarah ke Quba, kita melewati Masjid Qiblatain, di mana pada masjid itu Rasul SAW berubah kiblatnya dalam satu salat. Waktu itu Nabi salat menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa. Setelah turun ayat "Awalli wajhaka syatral Masjidil Haram", maka Nabi merubah arah kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Tapi di Masjid Qiblatain tidak disunahkan kita untuk melaksanakan sholat. Tidak ada anjuran seperti di Quba yang Rasul menetapkan nilai pahalanya. Setelah itu perjalanan kita teruskan ke Uhud. Kita menziarahi kuburan-kuburan syuhada Uhud, di mana di situ telah terkubur para orang-orang yang korban pada perang Uhud. Dari sini kita melihat dengan jelas ini Gunung Uhud yang panjangnya 8 kilo. Gunung Uhud menyertai sekeliling kota Madinah. Itu bersambung sekitar 8 pal. Jabal Uhud lebarnya 2 pal setengah. Di dekat Jabal Uhud itu Nabi Muhammad SAW berperang dengan menaruh pasukan pemanah sebanyak 50 orang di Jabal Rumah. Ini persis jabalnya yang ada di hadapan kita. Iya, kalau hari sudah panas, kita tuh akan usah umpat naik ke Jabal Rumah. Sekalipun Jabal Rumah ini masih tidak terlalu tinggi, masih bisa dinaiki. Anak-anak remaja biasanya ingin melihat kayak apa dulu para pemanah berada di atas jabal ini, yang jika dia tidak tinggalkan gunung yang kecil ini, maka Uhud akan meraih kemenangan. Namun pada saat dia meninggalkan pesan Nabi, ujian Nabi, jangan tinggalkan Jabal Rumah sekalipun apa yang terjadi di bawah. Setelah pasukan itu melihat di bawah menang, maka dia tinggalkan, dia lupa pesan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ikut seperti mereka. Mereka naik ke Jabal Rumah, ada yang sholat 2 rakaat. Satu pun hadis tidak ada yang memerintahkan kita harus sholat di atas gunung itu. Jadi kita harus terpengaruh dengan mereka. Ada yang sholat mau arah kemana-mana sholatnya, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Wallahu alam, karena mereka tidak mengerti. Sampai ke Jabal Uhud, kemudian kita ziarah yang kedua selama di Madinah. Ke mana? Ke perkebunan kurma. Ke Jabal Rahmah nanti di Makkah. Ziarah selama kita di Makkah. Perkebunan kurma, kebun kurma selama kita di Madinah. Di kebun kurma sebenarnya tidak disunahkan, cuman kalau supir sunnah ke situ. Kenapa? Karena apabila dia membawa jamaah, supir dapat fee. Jadi supir dapat fee dari pemilik kebun kurma, dari orang menjual kurma. Ulun berpesan nantian selama di kebun kurma itu, di pasar kurma itu, ya ingin membeli kurma, nukarlah seadanya, karena harganya di sana mencekik leher. Harganya 2-3 kali lipat selama di kebun kurma itu. Kalau di Madinah itu ajwa dapat 40 real, 50 real,
di kebun kurma dari 80 sampai 120 real. Tapi memang di sana baik-baik laut kita. Begitu kita datang halal. Kita makan kurma yang mananya aja, mulai harga nang 20-30 real sampai harga nang 100-200 real. Ada kurma nang kayak pisang mole panjangnya kanannya tuh 200 real sekilo. Boleh kita, dia halal, kita mau mengambil. Cuman jangan dibuat di kantongan, berbeda di kantongan besok. Jadi, dan di kebun kurma ini kejujuran kita bujur-bujur diuji. Kenapa? Kita mengambil kurma dan menimbangnya tempat yang jauh. Jadi jika kita ambil kurma, kita bawa keluar dari pintu yang lain tanpa ditimbang, kadang-kadang. Jadi kejujuran kita bujur-bujur diuji. Setelah membayarinya, maksudnya setelah kita timbang, membayarinya kasirnya jauh dari tempat itu. Ada pintu-pintu lain selain daripada pintu kasir. Jadi kejujuran kita bujur-bujur diuji. Tapi alhamdulillah kita yang ke sana tidak berniat yang macam-macam. Habis ziarah kita selama di Madinah. 4 hari kalau tidak salah, 4 hari di Madinah. Hari kelima kita masuk Makkah. Dan hari ini adalah hari H. Bagi laki-laki akan memakai kain ihram. Insyaallah praktek pemakaian kain ihram sampai nanti dipraktekkan di Madinah. Di Madinah sekali lagi ada manasik sehari sebelum menuju Makkah. Jadi penjajakan pertama kita tidak mempraktekkan pemakaian kain ihram. Nanti di Madinah dipraktekkan bagaimana kita memakai kain ihram yang benar. Maksudnya yang benar, ya benar aja asal tertutup. Cuman kadang-kadang kita bawa belingkang tersingkap. Jadi ada taktik pemakaian kain ihram nang biar kita lari-lari tapi tidak ada tersingkap. Memakai kain ihram untuk menuju Makkah. Disunahkan bagi orang yang akan berihram menuju Makkah mandi. Seharusnya mandi itu di mana? Di Zulhulaifah. Tapi sulit kalau di Zulhulaifah. Maka silahkan kita mandi di hotel tempat kita menginap. Sebelum sholat zuhur kita mandi, kemudian sholat zuhur ke masjid. Selesai sholat zuhur kita kembali dengan kain ihram, kemudian kita berkumpul di lobi. Biasanya kita siang itu tidak ikut makan di hotel, kita makan bersama di dalam bis. Kita diberi nasi kotak nanti dalam bis. Laki-laki sudah berposisi pakaian ihram, satu selendang, satu tapis. Perempuan pakaian ihramnya asal menutup aurat. Biar seperti pakaian yang biasa tidak mengapa, asal menutup aurat. Mau merah, mau hijau, mau putih, tentu warna putih adalah warna yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Jika tidak warna putih pun tidak apa-apa. Jadi setelah itu perjalanan dari Madinah menuju Zulhulaifah, tempat pengambilan miqat, atau orang menyebutkan tempat itu dengan Bir Ali. Zulhulaifah 12 km keluar kota Madinah. Jadi dari Madinah menuju Zulhulaifah ini 12 pal. Di sini kita disunahkan untuk salat sunnah 2 rakaat. Kita berwudu mulai di rumah. Bagi yang batal di jalan dalam perjalanan 12 pal, maka di sini lengkap tempat wudu kita. Setelah kita berwudu, masuk ke Masjid Zulhulaifah, salat sunnah 2 rakaat. Boleh tahiyatul masjid, boleh salat duha, boleh salat sunat biasa. Hendak menambahi lagi 2 rakaat silahkan, tapi jangan lawas. Biasanya kita di Zulhulaifah itu paling lawas 30 menit. Tapi waktu yang diberikan 30 menit, kadang-kadang berjam-jam kita belum terberangkat lagi. Padahal kita perlu mengejar masuk Madinah itu kalau kada sebelum maghrib atau lebih baik sesudah isya. Karena jalan apa ke hotel kita yang berdekatan dengan masjid itu antara maghrib dan isya ditutup. Jadi supir pusing, mau supir bingungnya apabila imbah sholat, imbah isya sama sekali. Apabila sebelum sholat, berarti sebelum maghrib sama sekali. 1/4 jam sebelum azan maghrib berkumandang, ditutup itu jalan. Jadi apabila kita masuk limbah maghrib, maka kita berjam-jam terjebak karena kalau masuk ke jalan itu. Jadi supir kena mengatur waktunya kita kapan bisa masuk Makkah.
Selama perjalanan dalam bis seperti apa yang kita lihat, kita disuruh mengumandangkan talbiyah. Sebelum mengumandangkan talbiyah, kita sholat sunnah 2 rakaat kemudian masuk bis. Nabi Muhammad SAW pada saat berada di atas unta, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Dzulhulaifah. Kemudian Nabi naik unta untuk menuju kota Makkah. Pada saat Nabi berada di atas unta, maka Nabi berniat. Apa niat Nabi? Labbaik Allahumma umratan. Kalau Nabi berniat di atas unta, karena kita kadang menunggang unta, berarti kita berniat di atas bis, bukan berniat di dalam masjid. Insya Allah pembimbing biar kita mau ngajak ya untuk sama-sama berniat. Pastikan bagi laki-laki pada saat berniat itu tidak ada pakaian yang berjahit yang masih nempel, atau sempak sekalipun. Artinya habisakan, lepas. Ya umpamanya dari Madinah kada dihabisakan, tapi apabila sampai ke Dzulhulaifah itu habis dilepas. Daripada kubut-kubut melepas orang, mendingan mulai di Madinah aja dilepas. Dan itu sama bertahan lelaki antara kita aja. Nah itu. Jadi sampai naik ke atas bis menuju Makkah setelah sholat 2 rakaat, maka kita berniat. Ini niatnya. Labbaik Allahumma umratan. Apa artinya? Ya Allah, ini saya datang memenuhi panggilan untuk melaksanakan ibadah umrah. Perjalanan diteruskan. Pembimbing kita yang ada di muka bis duduk memandu kita untuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan kenikmatan serta kekuasaan adalah milik-Mu semata. Tidak ada sekutu bagimu. Tiap kalian selesai, kumandangkan lagi. Labbaik Allahumma labbaik, terus menerus sampai kita terlelap, sampai kita capek. Kita tidak harus terfokus kepada komando pembimbing yang ada di muka bis. Mungkin pembimbing kita terdahulu pada kita guring. Kita yang masih belum guring ini masih tetap mengumandangkan talbiyah. Tidak ada kalimat yang paling mulia perjalanan menuju Makkah bagi orang yang sudah berihram kecuali bertalbiyah. Ingat Bapak Ibu, pada saat kita sedang berihram, baik laki-laki atau perempuan, lihat halaman 17. Ada larangan-larangan saat berihram. Larangan-larangan saat berihram yang perlu diperhatikan adalah pertama, nomor 1, memotong kuku, halaman 17. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika ihram. Yang pertama, memotong kuku. Tidak boleh memotong kuku. Makanya selama di Madinah, kuku kita dipotong duluan. Ada gambar gunting, ada gambar macam, ada kan Pak? Ada ya. Jadi pertama, potong kuku tidak dibolehkan. Yang kedua, selama berihram laki-laki perempuan, parfum minyak wangi. Apabila ada parfum spray yang semprotan, kalau pindah kita latah karinya tersemprot, lebih baik kita masukkan dalam koper dari Madinah, masuk koper ke Makkah. Yang berikutnya, tutup kepala. Tutup kepala bagi laki-laki. Bagi laki-laki gambarnya pun topi di situ. Jadi tidak boleh laki-laki menutup kepala selama berihram. Sekalipun yang ditutup akan di atas kepala itu kain ihramnya juga tidak boleh. Yang keempat, memakai sepatu yang menutup tumit juga tidak boleh. Makanya orang kita banyak yang ke sana apabila hendak berihram itu dalam berihram, beliau memakai sandal sakit. Atau paling tidak kalau ada sandal sakit, sandal yang tidak tertutup tumit. Pakaian berjahit juga tidak boleh. Tidak boleh berpakaian berjahit. Kemudian menikah, melamar bebinian atau menikah pada saat berihram diharamkan. Jadi tidak boleh saat berihram. Kaos tangan dan cadar bagi perempuan yang bercadar harus melepas cadarnya pada saat berihram.
mengambil barang temuan, apapun yang kita injak, apapun yang kita temui di jalan. Selama kita berihram, kita dilarang mengambil barang temuan. Berburu, membunuh binatang yang ada di tanah haram, termasuk nanti hiruk pikuk banyaknya burung dara. Asal beliuran bisa kepingin parak berlawan awak. Pada saat kita berihram, apabila kita menangkapnya, apalagi membunuhnya, maka bayarannya 1 ekor kambing, bayaran kambing. Memotong pohon, mencabut rumput tidak dibenarkan. Biasanya yang biasa pembersihan halaman, hati-hati melihat rumput jangan dicabut-cabut pada saat kita dalam posisi berihram. Itu larangan-larangan sementara berihram. Kemudian pada halaman ke-19, bagus, halaman berikutnya, dibolehkan saat berihram. Yang dibolehkan saat berihram memakai cincin, karena saat perlu dilepas. Sandal sapit boleh, jam tangan sekalipun tali jam tangannya seperti ini, itu dibolehkan. Ini kan kulit tali jam tangan dan kulit ini berjahit. Tapi sepakat ini tidak dilarang. Ulama mazhab pun sepakat tidak dilarang. Apalagi jam tangan yang talinya tidak berjahit. Karena kemudian tidak dilarang memakai apa namanya headset. Jadi sambil mendengarkan kajian Al-Quran tidak dilarang. Memakai payung juga tidak dilarang. Banyak sambil nanti melihat orang tawaf sambil berpayung. Cuman orang Banjar tuh madakan mah heboti. Ngalih kita baton daun payung. Lain orang negara-negara lawak. Amun kita payung kita kena tak pukul ke kepala namun orang tinggi. Kacamata kada perlu dilepas. Sabuk dompet kada perlu dilepas. Naik bus, naik mobil boleh pada saat berihram. Perban boleh. Kemudian menyiram kepala juga boleh. Setelah sampai ke Makkah, panasnya luar biasa, maka sambian siram kepala dan itu boleh. Seperti gambar yang terlihat. Ini kain ihram laki-laki dan kain ihram perempuan. Laki-laki membuka bahu sebelah kanan, menutup bahu sebelah kiri. Jika Baitullah biasanya terletak sebelah kiri. Jadi bahu kiri kita ditutup persis. Berarti kita berjalan di sini Baitullah sebelah kiri, bahu kita tutup yang sebelah kiri kita, sebelah kanan kita buka. Sebelum masuk ke Masjidil Haram, pada saat kita sampai di Makkah, kita masuk kamar kita dulu, hotel kita. Pastikan kita masuk hotel kamar kita nomor berapa. Setelah itu kita berjanji jam 10 malam atau jam 11 malam untuk turun tawaf bersama. Sampian melihat sendiri, pantau sendiri. Di televisi sekarang orangnya luar biasa. Hampir negara jamaah haji banyaknya. Seperti penampilan seperti ini kita lihat. Artinya kita perlu fisik dan tenaga yang siap. Istirahat bujur-bujur dulu selama sampai ke hotel 1 atau 2 jam, kemudian bersama-sama turun. Pada saat kita hendak turun tawaf, maka disunahkan, diwajibkan bagi kita untuk berwudu. Karena tidak boleh tawaf kecuali dalam keadaan suci. Berwudu. Masuk masjid kaki kanan dan berdoa terlebih dahulu. Sebagaimana doanya, Allah maftahli Allahumma rahmati. Membuka kain ihram yang menutup bahu kanan bagi laki-laki. Membuka kain ihram yang menutup bahu kanan. Jadi bahu kanan dibuka, bahu kiri ditutup. Insya Allah hotel sampian itu kita masuk persis di sini. Di pintu Malik Abdul Aziz, pintu 1 kita masuk. Kita turun dari arah sini, kita akan menuju ke garis hijau, memulai tawaf. Jadi tidak jauh dari turun kita masuk ke dalam masjid nanti, tidak jauh dari garis hijau ini. Perhatikan aba-aba pembimbing. Karena apa? Karena kita
puncak di sini. Melaksanakan ibadah umrah puncak adalah tawaf dan sa'i. Persis itu pintu Malik, pintu 1 sampai ke arah lampu hijau. Maka kita berdiri pada posisi sebelah ini Hajar Aswad dan kita melambaikan tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillah, Allahu Akbar. Kita kan usah terpengaruh orang yang tawaf. Biasanya orang yang di sana banyak yang melambai Bismillah, Allahu Akbar. Nabi tidak menyuruh mencium. Nabi mencium tangannya karena tangan Nabi ini dimasukkan ke dalam Hajar Aswad sebelumnya. Setelah diambil baru Nabi mencium. Tapi kita tidak mampu mencium Hajar Aswad hanya dengan melambai Bismillah, Allahu Akbar. Berjalan tawaf. Bagi yang suami istri, bagi mama lawan anak, nang aktif bapaknya. Jangan bini, jangan mama nang aktif. Jadi nang aktif mengikuti bini dan laki. Laki mengikuti bini, jangan bini mengikuti laki. Karena apabila bini mengikuti laki, berbahaya. Berbahayanya laki-laki kalau bina tertarik, terbeluntunya sepanjang. Jadi ujung-ujung laki yang mengikuti bini, jadi laki jadi bini. Jangan berpikir, oh jangan-jangan batal wudhu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari berwudu menuntunku. Jadi umpamanya lawan mama, lawan bini, ini nang laki nang mengikuti. Jangan nang bini, kalau nang bini mengikuti, paling kada mengikuti tangan, jangan bersuruh mengikuti kayak Iya. tarik 2-3 putaran, kita belum bersumatan kita. Pak, tapi ada yang nggak buat betakun, ada yang nggak ihram Pak, itu Karena pakai baju ihram. ceritanya. Iya, itu tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Jadi tidak semua yang tawaf ini berpakaian ihram. Jadi kalau umpamanya kita masuk Makkah pertama, kita berpakaian ihram. Selesai tawaf sa'i, boleh ke rumah. Nabi menyuruh setiap hari paling tidak ada tawaf lagi, tapi tanpa sa'i. Maka tawaf yang berikutnya tidak memakai kain ihram. Boleh pakai gamis, boleh pakai celana, pakai kok. Yang berjahit. Yang berjahit boleh. Tawaf lagi tuh ambil mikat lagi. Tidak ambil mikat lagi. Langsung dari hotel aja kita. Ya? Langsung dari hotel aja. Langsung dari hotel turun, masuk Masjidil Haram nih, pahala yang paling besar itu tawaf. Kalau sembahyang itu nomor 2. Jadi tawaf untuk masuk pertama. Kalau kita kan masjid kita tahiyatul masjid. Tapi kalau Masjidil Haram, kalau bisa setiap masuk itu ada tawaf. Dan tawaf itu boleh memakai pakaian yang berjahit. Karena apa? Karena kita tidak melakukan umroh waktu itu. Yang tidak boleh memakai pakaian berjahit adalah umroh. Putar 7 keliling. Makin jauh ke tawaf di daerah sini, makin lambat putarannya. Makin dekat biar mepet, Makin sesak. Masjidil Haram makin cepat putarannya. Tapi makin sesak. Bagi yang tua-tua, biar di Jepang kesini sedikit ke Bapak. Jauh sedikit yang tua-tua. Biar kena kompromi aja lawan pembeli. Kadang-kadang ada sampai 10 menit sekali putaran apabila di sini. Tapi apabila ke sini jauh. Apalagi sambil mencoba naik ke atas nang ada bundaran nang sekarang. Wah, ulun mencoba 2 putaran mangga luar biasa. Jauh sekalinya itu jauh. Putar 7 keliling. Tidak ada perintah Nabi yang khusus doa apa waktu kita tawaf, tidak ada. Artinya doa apa aja yang kita ingat. Berzikir. Karena atina berzikir qul huwallahu ahad bil falaq. Ingat, setiap putaran dalam tawaf itu ada waktu-waktu ijabah. Artinya waktu pengabulan doa. Jangan lupa waktu tawaf itu berdoa. Kalau perlu berdoa kepada Allah. Dan doa itu ada perlu semak. Karena keperluan kita berbeda-beda. Keperluan kita masing-masing. Pinta apa yang sangat diperlukan oleh kita? Dalam hati. Pinta dalam hati waktu tawaf. Karena malaikat selalu mengiringi putaran kita dan mengaminkan apabila kita berdoa waktu tawaf. Jadi di waktu tawaf pinta aja apa yang kita pinta. Malah kalau kita berdoa secara terpimpin, keperluan kita beda-beda, keperluan kita masing-masing. 7 kali putaran tawaf selesai. Kita diarahkan nanti ke sini. Di sini ada tempat sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad SAW sehabis tawaf
Sholat 2 rakaat menghadap kemana? Menghadap ke makam Ibrahim. Ini barangnya, ini dalamnya. Makam Ibrahim jangan dikira kuburan Nabi Ibrahim, tapi telapak kaki Nabi Ibrahim yang pernah diinjakkan waktu membina Baitullah pada 4.500 tahun yang lewat. Telapak kaki ini dulu berdampingan dengan Baitullah, jadi dihiga Baitullah anaknya oleh pemerintah Saudi. Karena itu sangat menyulitkan bagi orang yang tawaf, maka telapak kaki Nabi Ibrahim itu diangkat, dijauhkan sedikit dari Baitullah, sehingga orang yang tawaf lebih enak. Ada yang meleser Baitullah, ada yang di luar daripada makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim artinya tempat berpijak atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Salat 2 rakaat menghadap makam Ibrahim pasti tidak mampu, pasti tidak kalah. Maka salatlah dimanapun dalam Masjidil Haram dibolehkan. Setelah salat sunat 2 rakaat, Nabi Muhammad SAW waktu itu langsung mencari air Zam-Zam ke sumur. Kemudian setelah itu Nabi minum sepuas-puasnya dan dikubuyakan Nabi ke kepalanya sehingga meleleh ke sekujur tubuhnya. Maka kita kada kalau lagi ke sumur, ya sejam-jam ada. Minum laki-laki bebinian, tapi bebinian jangan umpat mengubuyakan. Biar tak boleh hingga di situ banyak bebinian yang jimus. Karena ada bertakut, karena ada belajar. Jadi nang boleh mengubuyakan jam-jam ke kepala itu hanya laki-laki, Selesai mengubuyakan, kemudian istirahat sejenak. Basuh muka mana? Boleh. Sekujur tubuh boleh. Amun babinian boleh mencuci muka, boleh. Atau mau membasahi rambut, banyak jadilah membasahi rambut ke dalam. Tapi ingat, jangan terbuka aurat. Membasuh muka boleh. Minum sekenyangnya, karena jam-jam tidak ada mengandung apapun, sebanyak apapun tidak pernah kembung. Kalau bagi ikan itu misalnya kita haus nggak boleh minum. Tahu kada boleh minum. Kalau saya boleh. Kalau saya boleh minum. Nabi Muhammad SAW mengatakan, at-tawaf as-shalah. Tawaf itu kayak sembahyang. Tapi halul takalum, dihalalkan berkata-kata. Tapi berkata-kata yang sedikit. Boleh berbondel berdua laki bini tawaf. Namun sembahyang kan tidak boleh berbondel laki bini. Tawaf itu je Nabi kaya sholat. Tapi dalam tawaf itu boleh berkata-kata. Berapa putaran sudah kita? Boleh kita berdialog, menghitung putaran kita. Selesai kita tawaf keliling. Bahu yang terbuka, bahu kanan sudah kita tutup kembali. Waktu sholat kita tutup bahu kita. Kemudian minum jam-jam, istirahat sejenak melengkapkan rahmat Allah kepada kita. Karena ujar Nabi, Allah menurunkan rahmat di Masjidil Haram, di Ka'bah itu 120 rahmat untuk satu orang. 120 rahmat untuk satu orang. Situ nalil tawafin 60 rahmat bagi orang yang tawaf. Wa arba'una lil musallin 40 rahmat bagi orang yang salat. Kita sudah tawaf, kita sudah salat. Berarti kita telah mencapai 100 rahmat. Kalau turun 120, berarti sisa 20 rahmat. Sahabat bertanya 20 rahmatnya itu apabila wahai Rasul? Ujar Nabi, Allah berikan kepada orang yang melihat, menatap Baitullah. Oleh karena itu, imbah minum jam-jam, duduk sejenak, lihati orang memutar keliling, maka lengkaplah rahmat Allah lawan kita di waktu kita tawaf. Jadi bimbingnya Ustaz pada saat kita tawaf itu dibimbing oleh dibimbing. Untuk mengetahui berapa putaran sudah kita. Tapi kita saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Biasanya pembimbing pun takut. Aku tadi jam berapa sudah? Kalau kita yang tua-tua ini misalnya suka lupa ya, kita boleh nggak? Boleh. Bagalan gantah boleh. Anak galang gantah 7 puting. Seputaran sebelah kanan. 2 putaran. Sebelah kanan. Cuma hati-hati menjujutnya kalau binatang 2 puting. Begitu. Topnya kurang. Jadi topnya kurang. Boleh. Itu praktis dan nyaman tuh. Praktis nyaman. Nah, kemudian sa'i. Dan berangkat sa'i. Saya antara Safa Marwah. Safa Marwah ini jaraknya 400 meter. Lumayan, hampir sampai.
1 kali 400 meter. Kalau 2 kali berarti 1200 meter. 7 kali itu kan boleh balik. Kita mulai di Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa sekali. Berarti 2 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Marwah. Kalau kita menentukan saya kita cukupkah? Cukup jalan lain. Ingat kita berada di mana? Oh, kita berada di Safa. Kalau kita berada di Safa berarti kurang 1. Namun ada lebih harus di Marwah. Mulai di Safa, selesainya di Marwah. Masih bisa leluasa kalau pada saat sakit. Itu harus ke puncaknya atau di bawahnya aja boleh kan? Boleh di bawahnya, asal kaki kita meninjak ke gunungannya, boleh. Dia kalau kawah ke puncaknya, alhamdulillah. Tapi urat dan Tuhan ini naik ke puncaknya itu lumayan. Jadi naik ke Safa. Pada saat naik ke Safa, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam naik bukit Safa membaca Inna Safa wal Marwata min syairillah. Nanti dibimbing biar bacanya. Kemudian Inna Safa wal Marwata min syairillah. Ini asli dulu bukit Safa yang terdahulu. Jadi kita ada lagi nih, kita ada lagi sudah di dinding. Sampai di bukit Safa menghadap kiblat sejenak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahu din wa la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa azama al-ahzaba wahdahu. Ajar berdoa. Tapi biar kada hafal. Namun biar kada hafal kena dibimbing bacaannya. Berdoa biar pinta lagi. Di atas bukit Safa menghadap kiblat ini waktu ijabah. Pinta lagi kepada Allah Ta'ala. Apa yang hendak biar pinta. Selesai berangkat ujar pembimbing putar. Bedanya tawaf dengan sa'i. Kalau tawaf harus jaga kebersihan karena apabila batal wudu tawafnya batal. Tapi kalau sa'i tidak batal. Takantut kada jadi masalah lagi. Kalau baju kita ini kan waktu apa itu tadi? Ihram itu baju perempuan ya Pak ya. Boleh nggak misalnya kita kan ada sudah tapi misalnya dicucinya tuh cucinya pakai pewangi nggak boleh juga ya? Kalau mencucinya pakai pewangi boleh. Boleh ya. Boleh mencuci pakai. Yang kada boleh itu ditambahi wangi-wangian pada saat dalam posisi sebelum talul. Sebelum selesai sa'i. Terus kalau mandinya misalnya nggak boleh yang misalnya dulu. Ya. Nggak boleh. Kalau umpamanya sabun mandi, pilihlah yang kada tapi harum benar itu. Yang kada tapi harum benar. Dan sabun mandi yang disiapkan di hotel-hotel Makkah Madinah persis sabun mandi yang sesuai dengan sekian. Biar ciumnya dasar kada ada bau harum sedikit-sedikit sabun mandi. Jadi biar masuk hotel ada sabun mandi sudah. Kalau kita pakai lempoy, kita pakai look, takutan. Kalau pindah termasuk wangi-wangian. Tapi kalau haji dia sudah disediakan sabun mandi itu. Sabun mandi kita. Di mana Pak? Kalau misalnya mau haji. Oh iya. Oh umrah disiapkan. Lawan sampo-samponya pian. Lawan sampo-samponya. Tapi sabun mandi yang kada harum, sampo yang kada harum. Jadi mandi. Gugur rambut waktu mandi kan Pak? Itu kadang-kadang harus sengaja. Asal jangan sengaja memundul kumis, itu kada boleh. Kemudian sa'i 7 kali putaran sa'i. Bedanya sa'i boleh batal. Bedanya sa'i boleh apabila haus singgah. Minum sekanyang-kanyangnya. Putar 7 keliling. 7 keliling sa'i selesai. Selesainya di mana? Di Marwah. Mulainya di Safa. Jangan tertarik kita kepada orang yang di Marwah. Banyak orang yang selesai sa'i, ada yang mau cukur rambutnya dengan gunting. Kemudian kepala bininya dibukanya, dia ada penuh banyak. Pak, kita diharamkan di dalam agama kita. Jadi jangan bertahallul membuka kepala bini kita. Jadi bebinian khusus nanti tahallulnya di kamar. Biar terlambat sedikit. Laki-laki selesai sa'i yang ke-7, maka tahallul mencari tukang cukur. Biasanya pembimbing mengajak kita mencari tukang gunting. Nabi Muhammad berdoa, ujar Nabi,
Allahumma arhamil muhallakin. Ya Allah beri rahmat orang yang menggundul rambutnya. Allahumma arhamil muhallakin. 3 kali Nabi berdoa, beri rahmat orang yang menggundul rambutnya. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana orang yang tidak menggundul rambutnya? Orang yang memendekkan rambutnya. Maka Nabi bersabda, Allahumma arhamil muqassirin. Ya Allah beri rahmat orang yang memendekkan rambutnya. Jadi nang menggundul 3 kali didoakan Nabi, nang memendekkan rambut sekali didoakan Nabi. Artinya isyaratnya bagi laki-laki sangat disunahkan untuk menggundul. Arab di situ sudah kayak Arab Indonesia. Pokoknya kita masuk aja lagi botak aja. Di Banjar kan kata-kata botak tuh kan kita pakai lagi. Tapi di situnya mengerti. Gundul aja kita, botak aja. Setumak biasanya antara 10 sampai 15 real. Kalau dekat dengan Jabal Marwah, terlarang. Kalau kita hakun bulik ke para hotel kita 10 real aja. 10 real aja. Jadi para hotel 10 real, namun para Masjidil Haram 15 real. Selesai tahallul, untuk laki-laki abdulnya bercukur sempurna atau botak. Bagi wanita cukup memotong sebagian atau beberapa helai rambutnya. Jadi bagi wanita, setelah dibuka jilbabnya, tarik rambutnya, dijangkung rambut beginian, potong ujungnya seruas jari. Seruas jari. Potong sendiri kan Pak? Boleh potong boleh potong sendiri, boleh dipotongkan. Tapi bagi yang membawa anak atau suami, anak memotongkan atau suami memotongkan, atau sama-sama bebinian boleh. Bebinian memotongkan yang lainnya boleh. Panjangnya seruas jari. Itu di hotel kan ya? Di hotel, bebinian di hotel aja. Kan ada doanya juga. Ah, Ada doanya juga. di situ lengkap di situ diajarkan itu lengkap. Tinggal kita mengulangi kaji membaca. Maka pada saat kita bertahallul, selesailah umrah kita. Apapun yang kita lakukan asal jangan yang diharamkan Allah sudah boleh. Jadi itu perjalanan singkat selama kita berumrah. Selama di Makkah kita 5 hari, sampai 5 hari. Insya Allah dibawa ke pertama nanti ziarah keliling ke Makkah, dibawa ke Arafah, dibawa ke Muzdalifah, dibawa ke Mina, dibawa ke tempat pelontaran, dibawa ke Jabal Rahmah. Tapi kan usah naikkan ke Jabal Rahmah. Banyak kadang-kadang kekanakan naik ke Jabal Rahmah kemudian membawa sepedol, menulis di batu Ahmad Aerob Jubaidah. Kurang Banjarnya nampun gawin. Kan ada pengaruhnya sama sekali menulis-tulis. Lihat kan bacaan-bacaan yang ada di batu-batu Jabal Rahmah. Rasa mirip longaran orang Banjar. Ulun awal tahun Januari tahun 2013 tadi. 2013 tadi Januari naik ke atas Jabal Rahmah. Geleng kepala. Di atas Jabal Rahmah ada topik burun lawan tikar kurun. Di mana ada di Arab ada tikar kurun. Jadi rupanya ada istilah bom di Banjar dilipat-lipatnya gasan berdudukan di Jabal Rahmah itu. Padahal tidak dianjurkan. Banyak yang nang bersalawatan, banyak nang sholat 2 rakaat, sama sekali tidak ada perintah selama di Jabal Rahmah. Selesai perjalanan di Madinah, di Makkah, keliling kota Makkah kita menapak tilas rukun-rukun haji, pelontaran, kemah di Mina, lengkap kita ziarahi. Kemudian ziarah yang kedua, sehari sebelum berangkat pulang ke Indonesia, kita menziarahi Museum Ka'bah. Museum Ka'bah, di mana di situ setiap tahun kiswah kelambu Ka'bah ini dilepas, dimasukkan ke dalam museum. Jadi kalau ada yang menjual kelambu Ka'bah seini 30 real, seini 50 real, 100% keramput. Ada yang tulisannya. Keramputnya 100%. Karena kiswah kelambu Ka'bah tiap tahun diganti, tiap tahun dimuseumkan. Tahun berapa kita hendak mencek di situ ada. Dan kadang-kadang berkutung-kutung, maka nama jual ini kita jual. Dan kelambu itu keramputnya 100%. Kadang-kadang Ada kayak kita melihat sumur Zam-Zam pada masa Khalifahan. Di situ lengkap miniatur-miniatur yang terdahulu, kemudian yang terakhir nanti kita dibawa ziarah ke tempat artis-artis Saudi. Artis Saudi itu onta maksudnya. Kita ziarah ke peternakan onta di situ. Peternakan onta.
Itu biasanya ziarah terakhir. Kenapa? Jadi ziarah terakhir orang kita banyak menghadap membawa bulik, susu, onta. Satu botol tanggung itu harganya 5 real. 5 real. Mun pian tukar 4 atau 5 botol buat dalam kantungan plastik, bulik dibawa ke hotel, masukkan di kulkas, esnya itu jadi es. Esok pian bulik, bawa bulik nyaman benar lagi sampai ke Banjar. Boleh aja Pak. Boleh. Jeddah Indonesia banyak ada terlarang sama sekali. Tapi Indonesia Jeddah lebih daripada 100 mili ditinggalnya. Penyegar cap kaki 3 aja yang bayar dulu bulan April, bulan Maret tadi ditinggalnya. Itu ujiannya lagi Pak. Pemarahannya. Ada yang membawa madu sebotol halus ditinggalnya di Jakarta. Jakarta ketat benar kalau Bandung ada ke Jeddah. Tapi kalau Jeddah ke Indonesia, ulun mencari tank 5 liter, padahal kan kita dapat 2 jam-jam. Mencari tank 5 liter, ulun tukar tank 5 liter. Ulun isi jam-jam sendiri, carian sendiri di Masjidil Haram. Ulun bungkus di dalam kantongan plastik. Biar kawan sekamar, Ustaz, apa tuh biar kawan? Nak mau beli jam-jam. Boleh nggak? Boleh. Tulakan ke pasar bertaan yang lain, tukar tank lah. Aman benar. Bulik sampai ke penjagaan. Mau ya jamnya banyak kak. Jam-jam mubarak. Alas bawa. Itu dalam tas itu ya Pak Kopor itu. Tapi jangan dalam koper, jangan dalam koper. Ditenteng. Oh, iya. Ditenteng. Jadi ditenteng. Dan yang lebih pada 5 liter. Karena jam-jam tidak boleh di bagasi, tidak boleh di kabin. Jadi dia ada di hadapan kita. Jadi bawa online. Kalau bang hendak membawa jam-jam yang jadi payah kita sendiri, biarkan tetap dapat satu orang 10 liter. Mungkin itu perjalanan singkat umrah kita, dan insya Allah terakhir sampean hari ke-12 tiba di Jakarta pada pukul 2.25, kemudian terbang lagi menuju Banjarmasin pada pukul 18.35 menggunakan pesawat Garuda, dan insya Allah tiba di Banjar malam Kamis jam 21.25, artinya jam setengah 10 sampai di Banjar. Insya Allah kalau malam sudah sampai ke Banjar. Mudah-mudahan perjalanan pian selamat, mudah-mudahan pian sehat walafiat untuk melaksanakan satu ibadah yang luar biasa tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Berumrah itu adalah penebus dosa. Umrah yang satu dengan umrah yang lain adalah penebus dosa kita. Jaga kesehatan sempian selama beberapa hari ini dan selama di sana, apa yang diberikan sekalipun di menarik makan aja. Kenapa? Sekalipun cuacanya rasa bersahabat, tapi suhunya jauh berbeda dengan kita. Kadang-kadang ada terlalu panas, tapi bibir kita sampai pecah-pecah. Panas cuacanya Pak. Ya? Panas cuacanya Pak Ustaz. Nah, cuacanya memang sama mirip dengan kita. Selama di Madinah cuacanya sekitar suhunya 20, ada di sini. Ada panas. Jadi di Madinah itu 20 derajat sampai siang 35 derajat. Kan cuaca kita itu sama. Kalau di Makkah 25 sampai 35 derajat. Ini pergeseran dari musim dingin ke musim panas. Setelah bulan April ini kami berangkat, bulan Mei insya Allah bulan sudah mulai panas. Jadi pian ini bujur-bujur cuaca Indonesia. Kalau lu berangkat bulan Januari tadi, subhanallah, dinginnya luar biasa. Sama sekali, karena sampai 0,9 derajat. Nah, kemudian ini persis kayak cuaca Indonesia, tapi Mei sudah mulai panas, Juni luar biasa panasnya. Ya, apapun cuacanya kita tetap terima, mudah-mudahan kita bisa mengatasi itu dengan baik. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.